Yeah. If you have any questions, we will discuss it after. Can you hear me? Yes. Oke. Aku mau pakai headset dulu. Ribet sekali di sini. Lagi ada keluarga aku yang datang. Oh, okay. It's noisy there. Okay. Gimana tadi, Kak? If you have any questions in terms of the feedback for writing task 1 that you sent me last week, we will discuss it after this session. Okay. 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 Let me share screen. Okay. Can you all see the screen? Bisa lihat screen-nya? Oke. Oke. Jadi hari ini tentang speaking part 2 ya. Lanjut ke overview-nya. Jadi speaking part 2 teman-teman akan dapat pertanyaan seperti ini ya, contoh langsung. Ini kalau tentang pekerjaan. Mungkin Kak Felicia sudah pernah ya sebelumnya. Pernah sebelumnya. Jadi sudah lebih familiar. Dalam pertanyaan ini kita harus membuat suatu cerita, bukan menjawab pertanyaan ya. Misalkan describe a job you have done. Jadi ceritakan tentang pekerjaan yang telah dilakukan begitu. Misalkan di kantor buat report. Nah, itu kita cerita begitu, bukan menjawab kan. Kita bilang how you got the job, bagaimana dapat pekerjaan itu, apa namanya? Pekerjaan itu dilakukan terdiri dari apa saja. Jadi tidak menjawab pertanyaan tetapi membuat dalam suatu cerita. Poin pentingnya salah satunya di situ. Misalkan contohnya saya telah menyelesaikan, ini contoh ya, saya telah menyelesaikan banyak pekerjaan di kantor, tetapi salah satu yang saya ingat adalah menyelesaikan report terkait misalkan marketing. Kalau Kak Felicia kan di apa namanya bisnis begitu kan, marketing. Pekerjaan itu terdiri dari melakukan pemasaran melalui media sosial, terus melalui sosialisasi kepada customers kayak begitu kan. Terus selanjutnya saya sudah melakukan pekerjaan ini selama I've done this work for about 5 months, for example, selama 5 bulan. Terus saya sangat senang dengan pekerjaan ini, misalkan karena itu sesuai dengan passion saya, di mana saya senang ketika customer merasa penampilannya lebih baik dengan menggunakan apa namanya produk yang saya tawarkan, misalkan seperti itu ya. Kalau Kak Angelika, sorry, do you work or study? I'm work. Where is it? Is in di SKB Sanggar. Oh oke. Ya Kak Angelika bisa cerita apa namanya pekerjaan di SLB, misalkan SKB Kak. Sanggar kegiatan belajar. Sanggar kegiatan belajar ya? Iya, kayak mengajar paket-paket. Oh oke. Jadi teman-teman yang belum lulus dibantu begitu kah atau bagaimana? Iya. Nah, jadi Angelika bisa cerita itu sudah kerja di situ berapa lama, terus pertama kali dapat pekerjaan itu bagaimana, kayak misalkan mengikuti tes atau apa kayak gitu. Jadi cerita pekerjaan, tetapi dibuat suatu kesatuan utuh ceritanya. Itu contoh. Kalau pertanyaan tentang pekerjaan, oke. Selanjutnya di part 2 ini nanti teman-teman dapat satu setelah dikasih apa namanya
cue card ini, nanti teman-teman dapat 1 menit persiapan untuk buat note. Makanya saya bilang siapkan pensil sama paper atau pen sama paper gitu. 1 menit persiapan. Terus dikasih kesempatan itu bicaranya on average itu sekitar 1,5 menit sampai 2 menit begitu. Maksimalnya 2 menit ya. Nanti kalau lebih pengujinya akan stop. The examiner will stop you if you run out of time kayak gitu. Nah, apa namanya? Ini ada tips untuk pembukaan. Jadi kayak misalkan pertanyaannya ini ya. Describe a job you have done. Nah, teman-teman ada 2 cara apa namanya? Untuk memulai apa namanya? Talk itu, memulai pembicaraan itu. Pertama langsung bilang, I'm going to talk about a job that I recently done, which is apa, misalkan pekerjaan apa. Itu langsung ya. Ya misalkan Kak Anjeli kayak, I'm going to talk about a job, apa namanya, SKB itu gimana ya? SKB itu Oke, jadi SKB itu dia milik pemerintah. Jadi dia itu bagian dari dinas pendidikan. Oh, okay. I'm going to talk about teaching that I currently teach some pupils in my area, kayak begitu. Itu langsung ya, kayak begitu. Kak Felicia bisa bilang, I'm going to talk about marketing job that I've done recently, kayak gitu. Baru start. I got the job first time, saya dapat pekerjaan itu first time dari bla 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 begitu. Terus kalau itu tips yang pertama ya. Jadi start by saying I'm going to talk or I'd like to talk. Nah, yang kedua itu teman-teman bisa mulai dengan konteks begitu. Jadi misalkan begini. There are some jobs that I've done in my workplace, but the one that I remember mostly is jadi misalkan Kak Felicia udah melakukan banyak pekerjaan nih, misalkan marketing, terus apa lagi, apa ini jenis-jenis pekerjaan buat report mungkin ya, buat report, apa lagi di apa namanya, Oriflame company ya. Nah terus Kak Felicia bisa bilang salah satu yang saya sangat ingat itu kaitan dengan misalkan buat report untuk mengevaluasi pencapaian apa namanya perusahaan ini kayak gitu. Nah, jadi dimulai dengan konteks secara umum dulu. Itu untuk overview-nya. Tetapi hari ini kan kita topiknya tentang communication, passion, sama tourism. Nah, ini apa namanya? Sedikit vocab aja yang saya browsing yang mungkin bisa dipakai kaitan dengan 3 topik ini. Tapi mungkin kalau kaitan sama vocab dan expression ini lebih ke pengetahuan teman-teman saja. Nanti kalau dalam diskusi teman-teman keluarkan vocab apa, nanti saya coba apa namanya bantu paraphrase dari situ. Kadang kalau terlalu banyak vocab yang diajarkan juga kurang mengena sesuai dengan pengalaman teman-teman kan, begitu. Teman-teman punya background beda-beda begitu. Menurut saya kalau soal vocab ini. Nah, kita mungkin coba dengan beberapa yang ada di sini latihan sama-sama dulu sebelum kita latihan speaking part 2 ini. Make sense. Kak Angelika, do you know what make sense means? Oke, make sense ini kayak nyambung atau tidak, itu yang saya mengerti itu. Kak Felicia, do you have any thought about make sense? Make sense is like masuk akal atau Yeah. So it means reasonable
So in Indonesian we say masuk akal. Oke? Oke. Kak Anjeli, kalau make sense, masuk akal, can you try to make a sentence using make sense? Okay. Just speak. No need to think. Just speak. Make sense, masuk akal. Okay. Just try. Aduh. My subject when I was in college makes sense with my job now. Okay, just a second. I'm trying to make it more. Just a second. Jadi kan mau bilang pekerjaannya sesuai dengan pelajaran waktu saya di ini ya. Kuliah. Saya sendiri bingung. I was studying apa namanya? Belajar apa dulu? Matematika. I was studying mathematics when I was in college. Then it makes sense when it makes sense related to my work, related to my job now. So yeah. Or sorry, kurang cocok begitu. Jadi begini. When I was in college, I studied mathematics education. For example, when I was in college, I studied mathematics education. And now I'm working as a teacher to teach mathematics. Therefore, memang agak panjang ya. Therefore, oleh karena itu, therefore, my subjects, tapi kayaknya kurang cocok. Sorry. Kayaknya kurang pas kalimatnya. Kak Felicia mungkin ada contoh. Contoh, make sense. I was thinking about talking about my job. Now I work as beauty influencer in Oriflame, and I work so hard to get the target, and the company give me a big reward, and I think it's a make sense for me. Make sense. Okay. Ya, ini bisa nih masuk. Jadi karena pencapaiannya banyak, gajinya besar juga. Yeah. It makes sense. Oke. Kita lanjut ke passion. Apa namanya? Ya, passion ini ada kata-kata seperti I'm interested in, I'm eager to learn, effort, endeavor. Jadi, ya misalkan teman-teman sangat suka apa namanya? Nonton gitu. I'm really interested in watching movie because sometimes we can learn from the story, for example. Endeavor sama effort itu usaha keras ya. I've done lots of endeavors to get scholarship, for example. Jadi sudah melakukan banyak usaha keras gitu untuk dapat beasiswa gitu. Ronaldo is just joining us. Can you give an example of using those vocabs? Sorry, I'm being late, but I just catch up the material. I don't know. Okay, how? I don't know. Jadi What is our topic today? What is our topic today? Ya, jadi kita sedang ngomong vocab yang kaitan sama speaking part 2 tentang communication, passion, sama tourism ya. Untuk passion itu ada beberapa kata seperti
Interested in itu artinya saya tertarik untuk apa kayak gitu. Eager to Ah, learn, ya. saya apa namanya sangat tertarik juga sama untuk belajar apa gitu. Effort itu usaha endeavor usaha keras kayak gitu. Nah, tadi ada contoh-contoh yang saya sudah kasih itu, misalkan I'm interested in learning English because it boosts my chance to go overseas gitu misalkan. Atau I've done lots of endeavors to apply for scholarship, for example. Contoh-contohnya begitu. Can you give Yeah, yeah. other examples? Actually. Um, hmm? Wait. It's I'm okay. interested in learning. I'm eager to learn about human resources because it's related to my job. It is related to my job. Okay. Related to, Or it relates to my job. Okay. Oke. related to my job. Berikut kita masuk ke tourism. Tourism ini biasa kan kita berbicara tentang pemandangan ya. Makanya ini beberapa vocab yang saya pilih. Panoramic view, viewless, mesmerize. Yaitu kayak apa namanya, pemandangannya sangat bagus, sangat cantik kayak gitu. For example, I love to go to the Komodo Island. Oh no, to Padar Island because at the top of the mountain it has such a panoramic view to see some islands. Kayak gitu. Mesmerize sama kayak misalkan Papua is so mesmerized because of some natural tourism places kayak gitu. Fabulous sama. Ini beberapa kata. Nanti selanjutnya kita bisa belajar dari vocabnya teman-teman pas latihan. Oke. Oke, sebelum latihan ada satu lagi yang saya mau kasih tahu. Ini tentang saya rasa ini cukup penting untuk dikasih tahu tentang kondisional dan tenses. Kondisional ini pengandaian ya. Saya buka dulu. Bentar saya copy dulu. Wait a minute. Teman-teman sebelumnya pernah belajar tentang pengandaian? Nah, oke. Pengandaian ini ada beberapa contoh ya, tapi ada 4. Tapi di sini saya ajarkan, bukan ajarkan, kita sharing ya. Ajar terlalu ini. Saya sharingnya 3 saja yang saya rasa biasa dipakai di speaking part 2 begitu. Renaldo, could you please turn on the camera? Oke. Pengandaian itu ada pertama ada 3 tipe ya. Ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri di apa link nanti. Pertama itu tipe 0. Tipe 0 ini seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi fakta, misalkan ini. Jika tanah itu basah berarti hujan kayak gitu. Jadi dia cerita tentang fakta yang sudah diketahui kebenarannya. Rumusnya ini pakai present tense ya. Misalkan jika terlalu banyak hujan maka akan terjadi banjir karena apa namanya, peresapannya kurang misalkan. Itu kondisional tipe 0 ini pokoknya terkait fakta.
Oke. Terus tipe 1. Tipe 1 itu mirip-mirip dengan tipe 0 tadi. Jadi dia pakai kondisional untuk hal yang kemungkinan besar akan terjadi, begitu. Misalkan jika saya belajar keras, saya yakin saya akan dapat beasiswa, kayak gitu. Atau ini ada contoh di sini, if you go now, you will arrive there on time. Jadi kalau jalan sekarang akan sampai tepat waktu. Kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi untuk 0, kondisional tipe 0 dan 1 ini jarang saya gunakan untuk speaking part 2. Yang sering saya gunakan ini kondisional tipe 2. Jadi ini pengandaian yang sesuatu untuk sesuatu yang tidak realistis. Jadi kita berandai-andai ya. Misalkan, if I had lots of money, I would apply to become president, misalkan. Jadi menurut sebenarnya pengandaian ini tergantung cara pandang kita. Kejadian yang kita andaikan itu akan terjadi atau tidak di masa yang akan datang, misalkan. Perbedaan tipe 1 dan tipe 2 ya. Kayak gitu. Kalau tipe 1 dia kemungkinan besar terjadi. Kalau tipe 2 kemungkinan besar tidak terjadi, begitu. Kayak mau angan-angan lah. If I had lots of money, I would love to travel to many countries, for example. Nah, teman-teman di sini, teman-teman mengandaikan, tetapi sepertinya susah untuk terjadi begitu. Susah untuk misalnya dapat uang banyak untuk jalan-jalan ke banyak negara, kayak begitu. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yakin untuk dapat banyak uang dan travel ke banyak negara, bisa pakai kondisional tipe 1. Tapi dalam konteks ini sepertinya examiner akan berpikir, pengujinya akan berpikir, itu susah dilakukan begitu. Gitu. Nah, kalau teman-teman pakai kondisional ini bukan saya di speaking tapi di writing, itu nanti kalau berdasarkan pengalaman ada nilai plus. Begitu. Nilai plus untuk penilaian di bagian kalau tidak salah lexical resource, begitu. Jadi teman-teman dapat poin lebih di lexical resource karena teman-teman pakai kalimat yang tidak biasa, gitu. Kalau tipe 3 ini agak susah. Mungkin kita belajar sampai ke tipe 2 dulu. Dan saya kepingin di sini teman-teman bisa kasih contoh. Mungkin mulai dari Kak Feli dulu. Contoh untuk sesuatu yang kemungkinan terjadinya itu kecil di masa yang akan datang. Rumusnya pakai ini ya. If, simple past, terus kondisional. Begitu. Kalau mau pakai where juga bisa. If I were President of Indonesia, I would give employment for most of citizens. Jadi jika saya presiden, saya akan kasih pekerjaan kepada hampir semua masyarakat Indonesia, begitu. Harus pakai would ya, karena dia pakai past tense. Atau mau pakai bahasa Indonesia dulu, baru saya bantu terjemahkan. Ini bisa kaitan juga dengan misalkan dapat topik tentang turismenya kayak tadi. Jadi kalau punya banyak uang, pasti saya akan pergi ke banyak negara, begitu. Apa itu? If I would buy a private jet if I have a lot of money. Gimana ulang? Can you repeat? I would buy a private jet if I had. Apa tadi saya bilang?
If I have a lot of money. Had, pakai bentuk kedua ya. Selalu Had. ingat pakai had. Oh yeah, okay. I would buy a private jet if I had a lot of money. Ya, perfect. Oke. Kak Ronaldo. Kak Cristiano Ronaldo. No. If I were If I Cristiano am, Ronaldo, for example. yeah. For example, if I were a Cristiano Ronaldo, I would get a trophy for English, no, for Champion League. Gimana? I would, if I were a Cristiano Ronaldo, I would work harder to get Ballon d'Or or maybe something. Just a second. Jika saya Cristiano Ronaldo, saya akan berusaha I keras work untuk dapat Ballon d'Or. work hard. Yeah, I would work hard for Ballon d'Or. It makes sense. It makes sense. Oke. Yeah. Okay. Thank you. Elika, Okay. If I had a lots of money, a lot of I or would- lots of? Kalau lots jangan. Lots of or A lot. lot of. if I had a lot of money, Okay. I would ajak keluarga keliling dunia. I would invite all my family to go overseas. I would Invite or ask. I would invite my family To go overseas. to go overseas. Oke, that's good. Oke ya, jadi kalau ada kesempatan, saya sangat sarankan teman-teman gunakan ini di speaking part 2 kalau ada kesempatan ya. Tapi ingat harus jangan terkesan terpaksa menggunakan ini. Kayak begitu. Harus memang natural. Jadi kayak misalkan lagi ngomong tentang tourism ya. Lagi ngomong tentang tourism terus sudah cerita nih jalan-jalan ke misalkan kemana yang bagus begitu, ke Bali atau kemana. Nah tiba-tiba bisa nyambung itu. Kita rasa kalimatnya bisa nyambung tuh. Jadi kalau saya punya banyak uang, saya mungkin akan bukan saya travel di dalam negeri tapi di luar negeri begitu. Nah itu cocok, itu masuk. Jadi harus sesuaikan dengan konteks. Oke. Saya stop ini, lanjut tadi di Oke, ini yang terakhir sebelum kita latihan. Kalau present tense, present continuous, past tense, saya rasa teman-teman sudah mengerti ya. Kalau present tense berbicara tentang sekarang, past tense berbicara masa lampau. Tapi ini ada 3 tenses yang saya rasa sangat penting untuk bukan saya di speaking part 2 ya, tapi di part 1 atau di writing juga. Oke, kita coba buka tentang past continuous dulu ya. Ini sangat penting karena saya beberapa kali pakai dan nilainya naik begitu. Jadi saya tadi pikir-pikir kayaknya cocok kalau di share begitu. Oke. Nah ini past continuous ya. Jadi sederhananya begini saja. Past continuous itu sama di masa lampau, tetapi ada kita mengingat tepatnya jam berapa kita melakukan hal itu. Terus yang paling penting di sini, bentar. Ini banyak sekali penjelasan, tapi saya coba lihat yang poin intinya nih. Nah ini kan yang tadi saya jelaskan ya. Momen tertentu di masa lampau. Jadi I was having dinner at this time yesterday. Jadi kita ngomong nih pada saat malam nih. Jadi malam kemarin nih pas jam yang sekarang nih saya sedang makan kayak gitu. Maksudnya gitu. Oke. Ini pas continuous. Tapi poinnya yang paling penting ini di sini yang saya mau kasih tahu ini. Bentar. Nanti teman-teman bisa baca link ini. Tapi yang saya tekankan itu sebentar ya.
Nah ini, past continuous itu gunanya untuk menunjukkan aksi berdurasi pendek yang terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang. Oke? Jadi contohnya ini, pintu tersebut diketuk pada saat saya sedang membaca. Tapi misalnya kejadiannya kemarin ya. Poinnya di sini, pintu itu diketuk pakai past tense. Oke? Pada saat saya sedang membaca itu past continuous. Nah, past continuous ini kegiatan yang durasinya lebih panjang. Past tense kegiatan yang durasinya lebih pendek. Oke? Bisa dapat poinnya di sini? Jadi kalau kita mau pakai past continuous dengan past tense, kita harus ingat past continuous untuk kegiatan yang durasinya panjang, past tense untuk kegiatan yang durasinya pendek. Untuk terus digabungkan dengan kata while kayak gitu. Biasanya digabungkan pakai kata while atau when kayak gitu. Contoh, selain contoh ini ya, atau pakai contoh ini saya jelaskan. Jadi kemarin atau ini kan tidak ada keterangan waktu ya. Jadi di waktu yang lalu pintu itu diketuk pada saat saya sedang membaca. Saat saya sedang membaca itu kegiatan yang berlangsungnya lama kan? Oke. Pintu diketuk kegiatannya sebentar begitu. Sama dengan ini. Ibu sedang mencuci. Ibu sedang mencuci kan kegiatannya berlangsung lama ya. Pada saat saya pulang. Begitu. Saya pulang kan tiba-tiba saya pulang. Jadi apa namanya? Kegiatannya berlangsungnya sebentar saja, tapi ibu sedang mencucinya lama. Nah, biasanya saya pakai tenses ini nih ketika bicara tentang traveling, begitu. Misalnya ada satu topik itu yang tentang menceritakan tentang traveling yang paling menyenangkan. Nah, saya ingat satu traveling yang paling menyenangkan itu ban saya pecah di tengah jalan. Gitu. Jadi saya cerita when I was traveling itu udah satu tenses ya, past continuous. I had a flat tire begitu of my motorcycle. I had a flat tire itu past tense. Jadi ada dua tenses yang dipakai pada saat yang bersamaan. Begitu. Dan itu poinnya sangat bagus untuk dua tenses. Jadi kita tidak monoton untuk misalkan present tense, past tense, tapi ada penggabungan antara past tense dan past continuous itu akan menambah poin begitu. Nah, saya tekankan di sini. Kalau yang lain nanti teman-teman bisa baca, tapi yang paling. Nah, mungkin sekarang kita latihan. Di sini Kak Renaldo duluan. Apa namanya? Apa namanya? Untuk contohnya, begitu. Jadi ingat past tense-nya untuk kegiatan yang durasinya singkat, past continuous untuk kegiatan yang durasinya lebih panjang begitu. Coba bisa kasih contoh. Okay, I'm start. Yesterday while I was having my dinner, my sister suddenly dropped off her glass. Oke, perfect. Betul. Lanjut, Kak Angelika. Oke, ini saya susah maju dinner tuh. It's fine. Oke. When I had dinner, my mom called me. When I had dinner, my mom called me. When I was having dinner. Oh, Karena was having. ingat, Past continuous. ya, kan yang makannya tuh yang durasinya lama kan? Iya. My mom called me, durasinya kan cuma panggil. Oke. Kak Feli? I went to the mall when I looking for new soft case. I went to the mall when I look for. Kayaknya kurang pas ya. Mana yang durasinya singkat, mana yang durasinya panjang? Oh iya ya, panjang. Kuncinya di situ.
Ada lagi? Maksudnya bisa coba lagi? Hmm. My mom asked me to go buy something when I was in online class. Oke, good. When I was wait. When I was having. Jadi harus pakai verb ing-nya. Ingat. Oh, Was, were, tapi pakai verb ing-nya. Oke. When I was having having class. online class. Oke. Itu saja yang saya mau share. Sekarang kita latihan, oke? Kita mulai dari yang terlambat duluan nih latihan. Harus ada punishment buat yang terlambat. I will share the. Ronald tadi maksudnya kan kelewatan penjelasan tentang speaking part 2. Tapi sudah overall sudah tahu speaking part 2 itu modelnya seperti apa? Kelewatan, banyak yang kelewatan dari awal, from the initial part. Tidak, maksudnya kita kan sudah sampai di tengah tadi pas Ronald ini. Yep. We were having online class. When you was late, you were late. Begitu, I'm trying to use. Yeah. Jadi sudah apa namanya? Let's continue. Sudah, kalau untuk speaking part 2 sudah familiar atau belum? Kalau yang part 1 kan kemarin lebih ke perkenalan diri. Oke. Terus ada pertanyaan-pertanyaan lebih yang ke pribadi. Nah, kalau speaking part 2 itu lebih ke sebentar, cepat-cepat saja. Sorry untuk yang datang lebih dulu. Saya cepat ya. Jadi speaking part 2 itu akan dikasih semacam pertanyaan seperti ini contohnya. Terus dapat 1 menit untuk menyiapkan jawaban, 1,5 menit untuk menjawab. Sampai 2 menit, maksimal 2 menit ya. Terus nanti tips sambil berjalan saja. Ya. Yang paling penting itu membuat dia dalam suatu kesatuan. Jadi bukan menjawab misalkan speaking part 1 kemarin kita kan dikasih pertanyaan jawab. Kalau ini kita buat suatu cerita. Misalkan contoh pertanyaannya ini. Pekerjaan yang baru saja dilakukan kayak gitu kan. Kalau pekerjaan yang baru saja dilakukan itu diceritakan begitu. Pekerjaannya apa, terus dapat pekerjaannya bagaimana pertama kali. Tapi dibuat dalam satu kesatuan cerita bukan per pertanyaan gitu. Karena ini you sendiri yang yang ngomong begitu. Oke? Ini di situ. Ya. Sip. Oke. Jangan dijawab. Oke. Oh, sorry. Oke. Ini yang terkait tenses tadi kan pas continuous. Ada satu lagi yang terakhir. Aduh, waktunya masih cukup nggak ya? Tadi mulai jam. Oh, kayaknya cukup. 1 jam untuk latihan ya. Cukup. Masih ada satu nih yang perfect tense versus perfect continuous. Ini penting menurut saya nih. Oke. Saya akan jelaskan ini cepat-cepat saja. Karena waktu kayaknya sudah. Oke, untuk present perfect dengan present perfect continuous, memang ada beberapa perbedaan. Misalkan, kayak ini. Kalau present perfect itu fokusnya di hasil. Dan dia menyatakan tentang sesuatu yang terjadi berkali-kali, kayak gitu. Kalau ini fokusnya di aktivitas. Dan fokusnya di berapa lama, kayak gitu. Nanti teman-teman bisa baca link yang saya kirim. Tapi satu yang saya mau tekankan di sini, kalau present perfect itu
dia menceritakan sesuatu yang kita telah lakukan dan baru saja selesai. Begitu. Kalau present perfect continuous itu kita sedang lakukan, telah lakukan, telah dan sedang lakukan, kayak gitu. Kayak misalkan, I've been working in oil frame company since 2015. Jadi sudah bekerja, tapi sampai sekarang kita ngomong ini masih bekerja begitu. Kalau bilang I've worked for Oriflame since 2015, berarti saat kita ngomong nih sudah selesai begitu, tidak kerja lagi. Gitu. Simpelnya di situ. Nanti informasi yang lain teman-teman silakan baca, dan kalau ada pertanyaan bisa bisa. Oke. Jadi intinya di situ. Kalau kita terbatas waktu soalnya supaya bisa ada waktu latihan ya. Oke. Oke. Karonal, are you ready with the pen and paper? Okay, that's good. Just a second. I'll share screen the question, and you have 1 minute to prepare. Yeah. Your topic is about communication. Okay, have you seen the question? Yeah. Oke. Jadi karena saya kasih waktu 1 menit untuk persiapan. Are you ready to begin? Sudah siap? Yeah. Yep. I'm ready. Ya, jadi waktu 1 menitnya dimulai dari sekarang. Okay, sorry to stop you. Yeah. Your 1 minute is up. You Okay. have maximum 2 minutes to talk. Your time starts now. Okay. Thank you. I'd like to say about an advice that my father once told me when I was a child. He said, "Never take a decision while you are in anger." This advice helped me a lot to concern everything that I will take in my life. Example, when I was in anger with my friends, or anything that my friends told and make me angry, I have to concern that is it must last in a fight or not. So, or anything that that I have to take in my job. So
I think this advice helped me to make any decision in my life. Okay, thank you. It's Okay. all about my communication. Oke, 1,5 menit ya. Oke. Feedbacknya kalau apa namanya ujian tidak usah pakai thank you. Thank you. Dan kalau Oh, iya. saya juga kayaknya bagusnya kalau sudah selesai pakai that's it kayak gitu. Tapi biasanya tuh examiner akan apa namanya melihat ekspresi kita begitu. Kalau kita sudah selesai begitu. Biasanya kan kayak ngangguk-ngangguk gitu kan, dia paham. Nah, kalau 1,5 menit biasanya examiner akan tambah 1 pertanyaan begitu terkait dengan apa namanya topik yang sudah diberikan sebelumnya begitu. Misalkan dalam hal ini, could you give another example of the benefits of the advice kayak gitu. Nah, misalkan saja kayak gitu. Terus poin pentingnya apa namanya? Positifnya tadi bagus, tense is all terkontrol. When I was a child, advice that my father apa namanya? Kasih tahu ke saya. Ya. Bagus itu apa namanya? Dua-dua pakai past tense betul. Terus openingnya bagus, I'd like to talk gitu. Saya pikir apa namanya konten apa yang bisa dikembangkan ya. Misalkan tadi mau bilangnya untuk be patient. Oh ya. Ya, be patient to lose my ada satu kata yang bagus tuh lose my control atau apa itu untuk apa namanya bisa mengontrol emosi kayak gitu. Nah, lose my temper, sorry. It helps me to lose my temper. Jadi bisa mengontrol my apa namanya kemarahan kayak gitu. To avoid fighting with my coworkers, for example. Coworkers itu kata-kata yang bagus juga, coworkers. Terus saran juga di sini, selain pakai kata help bisa pakai beneficial. It's beneficial kayak gitu. It's beneficial for me kayak gitu. Jadi helpful or it's helpful. Kalau mau pakai helpful pakai it is. Kalau tadi this advice helps, jangan lupa. This advice helps. Kalau he, she, it, ingat pakai s di belakang gitu kan. Itu grammar yang paling dasar ya, jangan sampai salah. Kayak gitu. Itu paling ke notice biasanya. Kalau apa namanya kayak they, we itu help aja. Tapi kalau suruh pakai he, she, it is helpful kayak gitu. Oke. Nah, itu sebaiknya tadi nanti ditambah 30 detik tuh kan tadi baru 1 ini ya 1,5 menit. Usahakan sekitar ya 1 menit 50 detik lah sampai 2 menit begitu. Otak saya blank. Nah, itu tiba-tiba otak saya blank. Okay. Kosakata hilang semua. It's normal. Okay, let's go to Kak Angelika. You ready? Angelika, pertanyaannya tentang Sorry, Kak. travel. Okay, can you see the screen? Yes. Okay. Your 1 minute preparation starts now. Tunggu, Kak. Sorry. Ini Gimana? recently ini saat ini kan? Baru-baru ini.
Oh, baru-baru ini. Oh, Oke, Kak. oke. Okay, your time is up. Please start speaking now. Okay. I'm going to talk about the place I have recently visited. I went to my hometown in Malacca Regency, East Nusa Tenggara, and I went to my family, my mom and my siblings. Okay. We went use car. Okay. Sorry, Kak, masih bingung. Okay. Did you enjoy the traveling? Okay. I enjoyed go to my hometown because I meet my big family. Okay. Okay. That's it? How you got there? Sampai sini. Oh, you said by car. I forgot. Okay. Okay. Kak Angelika sudah menjawab. Oh ya, tadi Kak Ronald salah satu poin plusnya menjawab semua pertanyaannya bagus. Yep. Jadi sangat disarankan untuk menjawab semua pertanyaan yang dikasih. Tapi kalau misalkan teman-teman kelupaan satu aja begitu, kayaknya itu aman. Cuman yang penting ceritanya tuh harus bagus begitu kan. Nah, jadi examiner tuh tidak terlalu mempertimbangkan ada yang missing, tetapi kalau ceritanya bagus, cukuplah menutupi untuk pertanyaan yang hilang. Nah, kembali ke Kak Angelika, bagus sudah menjawab pertanyaan, begitu kan? Cuman belum story-nya belum jalan. Contoh ya, misalkan I'm a big fan of traveling. Kasih apa namanya? Kasih attract buat kasih apa? Perhatian untuk menarik examiner tuh bisa bilang dengan awal, saya sangat senang jalan-jalan nih. I'm a big fan of traveling. Nah, I'm going to talk about a place that I visit recently itu ganti aja dengan misalkan
recently, few days ago, bisa gitu. Nah, kayak gitu. Whereby, di mana I went to visit my family. Jadi ceritanya bersama keluarga mengunjungi keluarga lain gitu tuh bagaimana nih? Iya. Oke. Beda, Saya agak bingung. beda Keluarga. kan tentang advice. Nah, bisa Kalau yang ini bilang tentang travel. Kak Ya, Ronald kan semua orang bisa mute dulu. Oke. Nah, apa namanya? Kak Angelika, bentar, saya sampai di mana tadi? Pengaruh distraction. Bentar. Oh ya, dari bersama keluarga mengunjungi keluarga lain. Nah, bisa pakai kata-kata tuh seperti relatives. Relatives tuh keluarga apa namanya? Kayak uncle, kayak paman, tante, keluarga selain keluarga inti lah. Kalau keluarga inti itu bisa pakai kata nuclear family. Oke? Jadi, me and my nuclear family visited my relatives in my hometown few days ago. Kayak begitu. Jadi saya dengan keluarga inti, ini kan ceritanya dengan keluarga inti ya? Iya. Oke, me and my nuclear family. Nuclear family itu salah satu vocab yang bagus ya. Nuclear family. Me and my nuclear family visited my relatives. Begitu. Or my extended family. Nah, extended family ini keluar vocab yang bagus juga. Extended family itu misalkan niece, ponaan. Nah, itu kategorinya masuk extended family. Kayak gitu. Nah, itu yang bagus tuh. Visited. Nah, at the moment bisa lanjut. At the moment we use our own car, misalnya gitu. Pergi menggunakan mobil pribadi, begitu. Ah, ini nih pertanyaan terakhir ini sebenarnya yang paling bagus untuk membuat examiner tertarik begitu. Jadi dalam menjawab speaking part 2 ini, kalau bisa ada sesuatu yang membuat cerita itu menarik begitu. Contoh, di pertanyaan terakhir kan explain why you enjoy it. I really enjoy it because we rarely travel together. Nah, begitu. Jadi it's been a long time for us to traveling together because it's been busy for every of us in our business or workplace. Jadi bisa bilang begitu. Jadi karena kita banyak kegiatan di kantor dengan keseharian masing-masing, jadi kita jarang untuk traveling atau visit our extended family. Nah, poinnya di situ dibuat ceritanya lebih menarik begitu. Begitu. Oke, Kak. Terus kayaknya di sini bagus juga kalau tambah. Kalau saya tipsnya biasa bisa tambah-tambah bumbu nih. Ini poin untuk ini peluang untuk bisa pakai past continuous tadi. Misalkan ya. Kalau saya tuh biasa selalu kan di speaking itu kita bisa mengarang cerita ya. Saya selalu pakai satu pattern yaitu ban pecah ketika dalam perjalanan traveling begitu. Saya selalu pakai itu. Supaya apa? Supaya saya bisa pakai past continuous sama past tense bersamaan. Begitu. Jadi saya bilang begini. During our trip when we went there unfortunately we had a flat tire begitu. Jadi ada past tense sama past continuous begitu. Nah, bisa masuk di situ dua-dua sehingga dapat poin begitu. Nah, selalu saya pakai tuh ban pecah dalam perjalanan gitu. When we were having the trip, when we were traveling begitu. Unfortunately, sorry, yang pertama tadi saya.
when we were having our trip or when we were traveling. Jadi kan when we were traveling past continuous ya. Iya. Fortunately, sayangnya we had a flat tire for our car. Begitu. Ban pecah. Nah, jadi dapat ban pecah itu tiba-tiba kan. Nah, itu masuk tuh dua-dua. Jadi kalau saya pribadi ada pattern-pattern yang saya pakai untuk case-case tertentu. Khusus untuk traveling saya udah traveling ini biasanya dia tanya sekitar tempat yang kamu pernah kunjungi begitu. Biasanya begitu. Jadi saya selalu pakai masuk past tense di situ. Begitu. Oke. Nah, continue sama past tense ya. Karena itu. Oke. Jadi ketika kita sudah hafal, cukup satu aja begitu. Tipsnya. Ada satu pattern yang kita hafal untuk satu case tertentu, dipakai saja itu terus selama latihan. Sampai ujian real exam, pakai saja terus begitu. Supaya lebih fokus dan bisa teringat terus. Oke? Oke, Kak. Thank you. Nanti setelah selesai dulu baru pertanyaan sekalian semua ya. Karena kita waktunya cuma 2 jam. Terakhir Kak Feli, I'll share screen ya. Oke Kak Feli, terlalu kecil ya, bentar. Ini related to passion ya. Tadi sudah communication, tourism, terakhir passion. Okay, you have 1 minute to prepare your answer and I'll count the time starts now. Okay, your 1 minute is up. Let's start speaking. Sorry, it's still mute, I think. Okay, sorry. Lupa kasih nyala. Okay. Okay, thank you. Now I'd like to talk about makeup. It's one of my my activity to become a patient, because now I try to learn how to become makeup artist and doing beauty stuff. And and I interested in beauty stuff, especially makeup. It's because now I working on Oriflame, and Oriflame sell a lot of beauty products, and now I try to make all of that product to give me a reason to work as a makeup artist. But it's a bit hard to learn because I need to learn by myself and watching how to doing makeup, watching tutorial on YouTube,
or Instagram, TikTok, and all of the platform who can give me information about the tutorial to makeup. Okay, that's it. Okay, thank you. It's 2 minutes. You are punctual at this time. Okay. Bentar. Bentar ya. Makeup become my activity for passion. Saya lagi apa namanya mencoba merubah kalimat ini. Make up itu noun atau apa ya? Make up itu verb ya kan? Apa make up bahasa Indonesia? Mendandani atau apa ya? Berdandan. Berdandan. Make up means dia phrasal verb. Oke. Oke. The makeup activity for passion. Beauty aja yang jadi passion. Jadi bilang bisa start dengan beauty is my passion. Mungkin langsung examiner langsung bilang, oh ini apa nih kayak gitu. Beauty is my passion. Therefore, I'm really interested in. Ingat kalau interested in tuh I am interested in. Itu patternnya kalimatnya harusnya gitu. Tadi I interested in kan. Jadi I am interested in. Saya tertarik begitu untuk belajar makeup kayak gitu. Therefore, jadi bisa ini bagus nih kalau awalnya pakai misalkan beauty is my passion, kecantikan kan. Beauty is my passion. Therefore, oleh karena itu I'm interested in learning makeup. It's also related to my job begitu. Terus pertanyaan berikut, what the place is? Oh ya, the workplace. Sorry. How you will learn? Yeah, how you learn. Tadi bilang watching YouTube bagus, watching YouTube, Instagram, bla bla bla. Watching tutorial, but it's still hard, still difficult. Overall bagus, cuma poinnya mungkin karena susah belajar itu. You say it's difficult, right? Yeah. So, to me, it's better for you to explain. Once you feel difficult, how will you do? Jadi kalau susah, mungkin poin pentingnya dijelaskan. Walaupun sudah nonton Instagram, tapi langkah apa yang dibuat lagi biar bisa belajar itu. Nah, mungkin ceritanya diperbagus dengan itu. Kalau saya selalu tekankan di story nggak sih, begitu. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa bilang apa namanya artis yang paling banyak pakai Oriflame dan terkenal begitu. Nah, terus bisa bilang nanti, if I had a chance, I would love to see. Gitu. Ini masuk kondisionalnya. Kalau saya selalu arahkan, karena kan itu agak susah ya. Mungkin artis misalkan artis apa yang terkenal pakai Oriflame gitu kan, dan make up-nya bagus dan menggunakan produknya Cavelli misalkan. Nah, dengan mungkin ketemu langsung orang dan belajar langsung dari orang yang menggunakan produk itu, kita bisa we can learn from her experience, for example. Nah, jadi ceritanya bagus, terus masuk kondisional tuh, begitu. Kalau ini kan tidak bisa pakai past tense.
Itu sih, itu masukan saya. That's it. Okay. We still have 30 minutes left, and I think that's the end of part 2 question. It's been tired, you know. So, do you have any questions? Whatever. Ada pertanyaan tentang part 2 ini atau tentang penjelasan tadi yang buat feedback and the slide. Saya kasih tunjuk lagi slide, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, apa namanya? Pertanyaan tentang writing kemarin mungkin. Feedbacknya. Oh ya, Ronald, kemarin pertanyaannya tentang clarification needed ya. Ya. Bisa share screen kah? Atau biar saya yang share screen? Aduh, lagi pakai HP soalnya. Itunya di. Ntar saja. Iya Kak, ini how to make background di HP. I don't know either. Susah dan tadi cari-cari cara buat pasang backgroundnya di HP susah, nggak tahu di mana. Nggak ada kayaknya. I also don't know because Kalau Atau iPhone laptop. mungkin bisa. Di laptop Kalau aja iPhone, mungkin ya. Di ya laptop ya. maybe Sama better iPhone kan. use laptop. Bentar ya. Kita ke pertanyaannya Ronaldo. Bentar. Clarification needed. That one. Ini maksudnya saya tuh belum pernah pakai dan belum pernah baca as the time went through. Tapi mungkin Ronald punya source atau punya thought pemikiran untuk itu. Gitu kayaknya kalau nggak salah di film. Oke. Jadi Di film. kalau memang Itu yakin silakan waktu- dipakai, tapi saya yang belum pernah pakai dan belum belum Mungkin tahu. sama kayak ini. Mungkin sama seperti ini. As the time goes by. Iya, benar. Kalau as time goes by bisa, tapi when by. Saya As the time belum went tahu. by. Terus saya juga belum paham kalau ini bisa dipakai di writing atau tidak. Karena ada beberapa bahasa speaking yang tidak bisa dipakai di writing gitu. Kalau speaking kita bisa informal. Pakai idiom-idiom kayak gitu. Tapi kalau writing memang harus akademis begitu. Nah, saya belum tahu ini bisa dipakai atau tidak. Makanya saya tulis ini clarification. Kalau memang yakin ada source, bisa dikirim ke saya biar kita baca sama-sama. Ini kan kita baca sama-sama gitu kan. Cuman kalau saran saya mungkin pakainya As the time went by. pakai tahun aja. Misalkan from bla 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 Oh, to iya. bla 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 begitu. Itu sih. Oh, iya. Terus mana lagi ya? Yang lain sama sih, maksudnya clarification ini itu. Start with the middle low number of coal users to produce energy. Agak bagaimana? Nah, ini, iya, ini maksudnya kan Ya yang benar. di Tengah sama ini ya. Iya, tengah tapi agak ke bawah gitu, makanya Benar. buatnya jadi middle low. Tapi mungkin ya better use additional paragraph that you send me. Atau untuk simple pakai additionally, ya in addition, subsequently itu beberapa conjunction kata penghubung yang bisa dipakai dalam writing begitu. Jadi untuk menambah penjelasan begitu. Additionally, addition, subsequently, saya biasa pakai itu. Begitu. Itu terus mana lagi yang clarification ini? Cuma 2 aja kah?
Ya, cuma 2 kemarin. Oke. Is it clear? Ya, is it all clear? Thank you. Oke. Kak Feli, ada mau ditanya dari writing kemarin? Atau clear? Saya lupa ada tapi lupa. Saya lihat. Atau mau buka ininya, tulisannya? Coba buka Kak. Soalnya saya nggak bisa buka di sini. Oke. Share screen. Ini masih saya kalau yang paragraf kayak gini Kak, agak susah bacanya sih karena dia ada yang tuh makanya jadi berbelit-belit, banyak yang kalimat berulang. Maksudnya saya mau tanya bagaimana cara itu tentukan supaya kayak begini kan Kak, saya apa ya kayak susah. Ini kan saya mau ambil maksudnya yang mau bahas dulu yang naiknya yang ini tahun 1995 kan Sweden sama France agak naik, terus Jerman sama Denmark. 19 mana yang naik? 1995? Maksudnya yang mereka sebelum turun itu. Ini 1995. Yang Sweden sama France kan di berapa persen tuh? 60 sama 55. Sweden, France. Denmark sama Germany. Denmark sama Germany, oke. Terus saya mau bahas Bentar, mana yang naik? Yang ini, maksudnya dia dari atas turun ke bawah gitu. Iya kan? Dia menurun kan? Menurun. Bukan Saya mau naik, bahas kan? ini dulu. Iya. Oke. Cuman maksudnya saya mau bahas, ini kan dia sempat ada di 60% sama 55%, terus habis itu nanti merosot turun gitu. Cuman belum terlalu mengerti. Itu turun loh, bukan naik. Nggak ada yang naik di sini kecuali ini. Iya, ini yang naik. Saya salah itu. Kemarin baca, kayak ini Kak Ferry lihat naiknya di mana nih? Mungkin kebalikan naik ini ya. Salah itu sih, karena saya maksudnya mau bahas dia kan ada di 60 sama 55, terus tiba-tiba langsung turun gitu. Saya tidak tahu bahasakan ini naik atau gimana sih dari cara penonton itunya aja Kak. Nah ini kan saya kemarin bilang 2 caranya. Satunya bahas tahun, jadi misalkan di 1995 ini 2 ini jauh mengungguli 2 ini. Tapi di tahun berjalan, misalkan di in the following, kalau saya biasa pakai in the following berapa tahun, di beberapa tahun berikut 2 ini turun drastis sehingga yang 2 ini nih mengungguli gitu. Mulai dari misalkan 2000, ini sekitar 2003 atau 2004 lah. Ini udah mengungguli begitu. Itu kalau kita main dari tahun ya. Kalau kita dari negara berarti kita jelaskannya 2-2 begitu. Ini 2, ini 2. Kayak gitu. Bersama sih, cuman jelaskannya per negara, bukan per tahun gitu. Misalkan Sweden and France bla bla bla. Gitu. Terus Denmark and Germany bla bla bla. Tapi kalau tahun from bla 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 to bla bla bla, negaranya begini kayak gitu. Itu ada lagi kalau yang ini tapi bagus nih, effortnya endeavors-nya luar biasa. Dia kedua. Oh, 1 sebenarnya Kakak. Saya kerjanya langsung 2. Satunya opsional, maksudnya gitu.
Satunya opsional, satunya Biasanya saya lebih suka baca yang beginian daripada yang garis grafik tadi. Agak susah. oh, ini jangan lupa ya, kalau tidak ada keterangan waktu pakai present begitu, bukan past tense. Oh ya. Okay. That's it. Ya, Kak. Anything else want to clarify or question? Kak Angelika, what do you have in mind? Do you have any question particularly related to today? Especially speaking part 2. Saya agak susah, Kak. Ini saya pemula tuh baru mau belajar. Jadi untuk vocab terus pronunciation banyak yang belum. Oke. That's fine. Pelan-pelan. Nanti kalau Kak Angelika nanti saya bantukan translate gitu kan. Oke, Kak. Ya. Tapi ingat tadi yang extended family, nuclear family itu pokok-pokok yang bagus tuh. Kalau omong tentang keluarga. Extended siblings, instead of saying brothers and sisters, you can say sibling. Iya. Oh iya, Kak. Ini tadi nuclear family. And I will write on chat box here. Oh iya. Nuclear. Nah, itu. Have you seen nuclear family? We still have like 20 minutes. Apa tadi yang belum ya? Do you want the slide? I'll send through the chat box ya. So Ronald, why did you come late? I booked some. I have to buy some food. Yeah, I have to book some food. Food. Yeah, I have to book some food. for You dinner. to buy. You had to. Just a second, I will send the slide through the chat box. Okay, you can download it now. You send this PowerPoint on the chat box. Enggak ada. Not yet. Not Huh? yet. Nah, ya. Not yet. Still blank. On the chat box. Yeah, Saya yeah. kirim. Nothing. The last one is nuclear family. Not else. I'll send it again. Oh, apa kamu bisa? How about now? Still nothing. Still nothing. Oh, probably I can just send you through WhatsApp then. Okay. Okay. And if you don't have any question, I think, or maybe you want to know about life in UK. Yeah, of course.
I Yeah. want to hear. I want to Okay. hear. What? Because it's like 20 minutes left, so we can share maybe or How Uh, much is like how for much you spend? but in English, there? so we can like sharing and learning English. How much you spend? You spend For a for month? living? For living. Months. Yeah, a month maybe. Okay, so in terms of the cost living for food, Yeah. for one person on average it's 100 pounds equal to 2 million, 2 2 million. juta Oh, for food, only for food. for food. But it's Is it in a month? it's not including if you eat out. It's for real, like you just cook at home, buy some fresh food and cook at home. Oh, If you So, eat out, so do you it's cook? much Do you more cook by expensive. yourself? Yeah, mostly I cook. Sometimes if I bored, then I'll go to eat out in some Asian restaurants. For sure, because if you eat in British restaurant, the taste is different. You know? Yeah. Not spicy at all. Not only not spicy, but I'm not sure how to explain, but it's really different. For example, the burger, pizza, I don't like stuff like that. So I mostly like fish. Yeah. So usually I go to Red Chili, which is China's market, to buy some fresh fish and make a grilled fish or fried fish. Your Angelica, what do you want to know? Pokoknya saya tuh bingung Kak ini. Yang Kakak jelaskan itu saya mengerti sedikit-sedikit. Oh, I see. Jadi tentang kehidupan lah di UK. Makan minumnya biaya berapa gitu. Sekitar 2 juta. Okay. But yeah. Go ahead. What the most challenging living in UK? So far the weather. First is the weather. Second is the accent of like locals. British accent. Aksen dari orang sini tuh susah kalau apa namanya. Nanti sering-sering tuh pedant. Can you repeat again? What did you say? Gitu-gitu. Jadi aksen. And the third one is for sure the academic culture, which is different with us. Jadi tugas-tugasnya tuh lebih menuntut analisis begitu. Bukan sekedar naratif menjelaskan sesuatu, tapi analisisnya. Untuk dapat nilai tinggi tuh analisisnya. Saya ini nilai pas-pas terus. Biar yang penting lulus lah. yeah. Yang penting enjoy dan jangan stres begitu kan. Kalau stres sekarang efek ke hal yang lain begitu. Ada niat mau pulang pas libur atau apa? No, because first one it's expensive. Second, it's not worth it because it's only 21 months for my major. Jadi cuma 21 bulan begitu. Tidak 2 tahun full. Jadi karena mostly untuk master di UK itu kan 1 tahun. Tapi jurusan kita 21 bulan. Jadi lebih ini. Oh, yang mahal itu ini accommodation ya, tempat tinggal. Begitu. Makan minumnya standar, cuman tempat tinggal tuh mahal kalau di ini UK. Gitu. Kalau misalkan makan di rumah restoran lah kayak gitu. Restoran satu kali makan itu sekitar standarnya. Rata-rata 10 sampai 15 pound, sekitar 300.000 lah sekali makan ya. Itu sudah, itu belum minum. Kalau minum ya sekitar 300 lebih lah, hampir 400. Kalau makan berat. Oh iya. Kalau snack? Kalau snack kayak cuma burger ya paling 200 maksimal. Cuman beda 100. Tetap. Cuma kan beasiswa, jadi if you wanna be self-funded, it's okay. But you have to have like lots of money. Kalau beasiswa cukup lah begitu.
Dari beasiswa ini diperbolehkan untuk cari kerja tambahan gitu. Boleh, tidak. Dari beasiswa tidak boleh. Tapi banyak yang cari kerja begitu. Hmm. Saya Ada yang belum bekerja karena masih pikir tugas-tugas ini begitu. Tapi kayaknya berencana begitu. Karena melihat peluang juga lumayan. Yang paling the most available job here is elderly care. Jadi paling banyak pekerja tuh untuk orang lansia. Jadi bantu-bantu makan, kasih makan mereka, buat teh, terus urus mereka minum obat. Karena usia harapan hidup sini tinggi kan negara maju gitu. Itu sih. Iya. Itu rate-nya sekitar bukan sekitar, minimum wage-nya 9,5 pounds per jam. Jadi sekitar 180-an ribu lah. Gitu. Jam kerjanya biasanya berapa jam sehari? Terserah kita. Kan ada yang part time, ada yang full time begitu. Kalau full time loh. Nggak bisa kalau full time kalau student kita, kecuali libur. Maksimal kita 20 jam kerja kalau student. Jadi maksimal itu kali lah 9,5 kali 2. 20 jam kan. Iya. Begitu. Untuk student. Kalau libur boleh full time. Akomodasi kalau single saya kebetulan kan berdua. Berdua jadi 10 juta kan dengan istri per bulan. Sekitar 10 juta kan 500 pounds. Kalau sendiri biasanya bisa 6, 7 gitu. Akomodasi. Begitu. Tergantung mau yang studio, kalau studio kan lebih mahal. Atau yang share house atau flat. Begitu. Begitulah hidup. Anything else? Kak Angelika? Kak Angelika the most quiet. Agak tenang nih. Oh iya Kak, ini kalau di sana mereka punya pergaulan bagaimana? Oh, Kayak lebih bebas. individualistis begitu. Kan bebas, semuanya bebas. Pakaian, terus mereka tidak terlalu menonjolkan religius begitu. Jarang yang ke gereja. Kalau ke gereja lebih banyak orang tua, orang muda sedikit. Ya lebih individualis betul, karena masing-masing. Ini contohnya balik kamera yang rumah ini tutup terus begitu. Mereka jarang memulai, misalkan kenal orang baru, jarang memulai pembicaraan dengan orang asing begitu. Biasanya orang migran yang ngomong duluan begitu. Di kampus juga sama. Walaupun kita satu kelas, tapi tendensi untuk orang lokal yang ngomong duluan itu kurang. Biasanya orang migran yang memulai pembicaraan duluan gitu. Kecuali diskusi formal di kelas. Gitu. Itu sebenarnya mereka lebih individualis. Iya. Terus misalkan Kakak, kalau ada tugas-tugas yang kita bingung kerja tidak bisa itu bagaimana? There are lots of ways to deal with that. First, you have writing center. Jadi university provides you writing center. Ada writing center, bisa konsultasi di sana. Second, you have supervisor. Gitu. Kalau ada yang kurang jelas, bisa tanya supervisor. The last one, you have friends to discuss. Jadi gampang. Bisa sih. Tapi memang membaca dan memahami. Ya, kembali ke pertanyaan Kak Felicia. Membaca dan memahami. Salah satu tantangan itu membaca dan memahami artikel jurnal. Paling susah. Itu sih. Tapi bisa survive gitu. Maksudnya banyak hal yang mendukung juga.
teman-teman lingkungan ininya, akademisnya, mereka selalu support, gitu. Itu sih. Okay, I think 12 minutes more. But if you don't have any questions, then probably can finish it earlier today. Okay? We need more practice by ourselves. Iya. You can, oh iya, sebentar. Ini ada satu, betul, saya tadi mau share satu link yang saya paling sering pakai untuk praktis. Karena selain writing dan speaking, kan reading sama listening ya, gitu kan. Di sini kan kita cuma writing sama speaking, kan itu yang paling susah. Jadi sebentar ya, saya share. Supaya teman-teman langsung browsing aja. Terus kalau IELTS ini kan ada paper based sama computer based. Saran saya ambil yang computer based begitu. Karena lebih, contohnya readingnya tuh langsung bersebelahan begitu. Pertanyaan dan jawabannya bisa lebih cepat menemukan jawaban. Terus listeningnya lebih clear karena pakai earphone. Bukan listening. Apa namanya? Writingnya lebih cepat karena bisa copy paste. Kalau paper base kan kita harus hapus pakai penghapus, terus tulis lagi. Kayak begitu. Kalau paper base langsung copy paste-nya cepat. Sebentar ya. Oke. Saya langsung tunjukkan aja ya biar ini. Ini linknya saya kirim. Sudah. Ya. Terus ini sangat bagus nih. Jadi ada topik-topik terbaru, terus listening, readingnya di sini juga semua. Teman-teman bisa. Ini persis sama dengan hampir 100% sama dengan computer based kalau di ini. Real exam, ujian real. Oke. Itu sih nanti teman-teman bisa buka. Itu bagus sekali untuk link buat latihan reading, listening. Sekalian ada speaking dan ini juga. Writing. Tapi speaking dan writing tidak dikasih nilai kayaknya. Banyak situs yang harus berbayar kalau speaking dan writing. Karena memang susah menilai itu. Kalau reading, listening kan langsung benar berapa, dapat nilai berapa. Okay, I think that's it. Okay, if you don't have any questions, please practice more and I'll see you next week. Okay? Okay. Thank you. Okay. Thank you. See you, everyone. Okay. Thank you. Bye.